Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mustafa, di channel Mustafa KR. Nah, kebetulan ini tahun 2023 sedang mau ada ujian nih, ujian IPS topik di bidang manufaktur di tahun 2023 dengan sistem poin. Nah, buat teman-teman semuanya, kemarin kan baru banyak yang verifikasi nih, verifikasi ujian ya. Ada yang dari Lampung, di Jakarta, di Aceh, dan lain sebagainya lah pokoknya. Nah, video kali ini saya ingin membahas lah tentang sedikit pasca ujian. Jadi teman-teman jangan lakukan ini kalau teman-teman ingin lulus dan tidak mau di backlist di Korea Selatan. Jadi buat teman-teman semuanya, pokoknya harus diingat bahwasanya di Korea ini kalau mau bekerja di bidang manufaktur dengan visa E9, teman-teman harus memiliki sertifikat IPS topik. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melalui ujian. Ujian IPS topik ini diselenggarakan setiap tahun sekali, bahkan ya teman-teman, kalau kita bisa flashback itu di tahun 2016 nggak ada ujian, terus di 2000 berapa itu 19 ada ujian tapi dengan kuota sedikit. Jadi memang ini tidak bisa apa ya diparameterkan atau di analis kalau setiap tahun itu ada gitu. Belum tentu ada, tapi kebiasaannya atau rata-rata itu setiap tahun itu satu kali teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, mumpung ini tahun 2023 mau ujian, jadi teman-teman jangan lakukan ini kalau teman-teman tidak mau di backlist ataupun tidak lulus. Oke? Nah, yang saya mau jelaskan kali ini sedikitlah kita flashback lagi bahwasanya proses yang kepada itu ya tadi teman-teman harus memiliki sertifikat IPS topik. Setelah itu teman-teman bisa sending berkas dan lain sebagainya, dan teman-teman akan mendapatkan SLC. Kalau sudah dapat SLC nanti teman-teman akan prelim. Setelah prelim selesai akan berangkat lagi pemberkasan, dan kalau pemberkasan sudah selesai teman-teman nanti akan terbang dan bisa bekerja di Korea Selatan. Dan teman-teman jangan sampai terkecoh bahwasanya yang memproses hal-hal tersebut yaitu BP2MI. LPK itu hanya sebagai sarana untuk belajar mengajar ya. Jadi harus digarisbawahi lagi bahwasanya teman-teman ini banyak sekali yang tahu bahwasanya oh melalui LPK ini bisa berangkat kerja ke Korea. Bukan. LPK hanya memberikan sarana untuk belajar dan mengajar. Jadi bukan untuk kayak dia yang proses, no, tapi BP2MI yang melakukan proses. BP2MI juga sudah punya statement bahwasanya lulus IPS topik saja tidak menjamin untuk bisa kerja ke Korea Selatan, apalagi yang LPK yaitu sebagai sarana mengajar. Memang LPK itu jasanya banyak karena dia yang mengajar bahasa tersebut. Pokok atau fondasi lah teman-teman untuk bisa lulus IPS topik itu dengan bahasa, yaitu dilatih di LPK. Tapi tidak melalui LPK juga bisa dengan mandiri gitu dan sebagainya. Nah, oke, kita kembali ke ujian nanti di IPS topik ya. Ada dua sektor yang dibuka oleh BP2MI yaitu perikanan dan manufaktur. Nah, setelah ini saya ingin membahas tentang manufaktur karena memang saya sudah pernah gitu ya ujian juga di bidang manufaktur, sehingga saya ingin menjelaskan tentang perihal ujian IPS topik nanti. Jadi jangan lakukan ini kalau teman-teman ingin lulus dan tidak di backlist. Yang pertama adalah teman-teman tidak boleh menyontek. Nah, ini sudah pelanggaran keras ya. Kalau teman-teman menyontek itu artinya teman-teman sudah curang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bohong. Terus yang ketiga adalah tidak jujur kepada diri sendiri. Jadi teman-teman nyontek ini sudah menjadi hal yang sangat fundamental di BP2MI, bahwasanya kalau misalnya ketahuan itu teman-teman akan di backlist selama 2 tahun kalau tidak salah ya, dan tidak pasti tidak lulus. Jadi buat teman-teman jangan sampai teman-teman berpikiran di rumah, oh saya nanti bisa nyontek terus selip-selipin kosakata di saku dan lain sebagainya. Itu tidak bisa. Teman-teman pure harus mengerjakan sendiri dengan pikirannya teman-teman sendiri, apa yang sudah dipelajarin sebelum mau ujian. Jadi teman-teman jangan sampai ada pikiran mau nyontek, itu aja sih. Jadi apapun nyontek, baik nyontek teman-teman nulis kosakata ataupun nyontek bersama teman. Misalnya nyontek punya kita, nyontek punya teman, itu tidak boleh karena di situ ada CCTV juga. Teman-teman pokoknya jangan deh
jangan apapun jangan nyontek dan jangan mengasih contekan juga. Jadi nanti teman-teman di backlist, kan sayang banget nih ujian setahun sekali, teman-teman di backlist 2 tahun kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Terus selanjutnya teman-teman tidak boleh keluar dari ruangan. Nah, ini juga penting juga nih, teman-teman sedang ujian masa keluar ruangan, kan tidak mungkin gitu kan ya. Jadi teman-teman harus stay di situ, tidak boleh keluar ruangan atau meninggalkan tempat ujian, dikarenakan itu akan menimbulkan kecurigaan terhadap petugas. Ya, biasanya petugas juga sudah mengarahkan tidak boleh keluar ruangan. Sebelum ujian teman-teman akan dikasih waktu untuk ke toilet atau lain sebagainya, maka dari itu dari waktu tersebut teman-teman manfaatkan untuk ke toilet dulu untuk mengeluarkan air besar atau air kecil, sehingga teman-teman nanti pas ujian bisa lebih fokus dan tidak keluar ruangan. Itu ya teman-teman. Kalau teman-teman keluar ruangan itu pasti tidak diperbolehkan. Dan nanti teman-teman kalau memang ingin keluar membuang air kecil, teman-teman tidak akan konsen kan. Jadi sehingga lebih baik memanfaatkan waktu sebelum ujian, teman-teman ke toilet, habiskan semuanya yang ada di tubuh kita, baik air kecil maupun air besar. Nah, selanjutnya ini juga tidak kalah penting, yaitu dengan joki. Teman-teman melakukan ujian dengan joki. Walaupun sekarang sistemnya sudah sistem canggih ya, sehingga perjokian sekarang itu sudah tidak ada, kena masuk ke dalam tesnya kalau tidak salah menggunakan sidik jari dan kartu ujian, sehingga petugas juga banyak di situ, baik dari pintu, terus masuk ke pintu 2, terus masuk ke pintu 3, dan sampai pintu keempat, yaitu di pengawas. Kalau dulu saya seperti itu, tapi kalau teman-teman nggak tahu. Jadi sehingga banyak sekali yang bisa terdeteksi identitas pribadi, yaitu dengan sidik jari. Jadi teman-teman jangan sampai punya itikat untuk mau joki, karena dulu saya ada loh, pas tahun 2017 ada yang joki 2 orang, langsung ketahuan itu teman-teman, langsung di backlist dan langsung dikeluarkan dari tempat ujian. Jadi teman-teman jangan sampai dan di situ juga ada polisi yang mengatur dan mengamankan orang yang menjoki tersebut. Jadi teman-teman jangan sampai hal-hal sepele itu membawakan teman-teman ke pidana hukum. Jadi jangan sampai lakukan itulah, joki-joki sebagainya. Jadi percaya diri dengan kemampuan teman-teman, makanya belajar mumpung ini masih ada waktu ya, sehingga teman-teman bisa belajar dengan maksimal mungkin gitu teman-teman. Nah, selanjutnya tentang ujian lagi, teman-teman tidak boleh terlambat. Ini fatal juga kalau teman-teman sampai terlambat ujian, karena di situ akan ditolak lagi. Karena sebelum ujian biasanya ada step by step, yaitu tentang pemersatuan atau bukan menyetujui atau menyamakanlah identitas pendaftar dengan identitas yang datang. Ini sesuai nggak nih sama yang identitas daftar, misalnya nama, sidik jari dan lain sebagainya. Kalau tidak sesuai ya otomatis tidak boleh masuk. Jadi makanya teman-teman tidak boleh terlambat untuk melakukan ujian ini, sehingga lebih baik prepare 1 hari sebelumnya untuk teman-teman datang ke lokasi ujian, biar teman-teman itu lebih fit dan lebih siap untuk menghadapi ujian tersebut, sehingga jangan sampai mepet banget gitulah. Takutnya teman-teman ya kemerungsung dan lain sebagainya, pokoknya panik gitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh terlambat itu tadi. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir nih, teman-teman nggak boleh panik. Ini juga termasuk pembelajaran mental mungkin ya, kalau teman-teman tahu bahwasanya ujian nanti itu banyak banyak sekali lah pokoknya. Kemarin tuh dulu ya Allah, satu universitas itu penuh, satu kampus itu penuh dengan pendaftaran yang mau ujian dari sesi 1, sesi 2 sampai sesi berapa itu ujiannya, sesi 4 kayaknya. Dan itu saya kebagian sesi yang ketiga, alhamdulillah sesi habis zuhur, sehingga saya tidak terlalu tergerusa-gerusu, atau ada plan lah atau cerita dari teman-teman bagaimana nih pelaksanaan ujian pas di dalam. Ya begitulah teman-teman kita cerita. Tapi itu juga ada plus minusnya ya. Ada yang cerita, oh gini-gini, terus kita menambah tegang. Tapi kalau kita mendapatkan wawasan yang baik, jadi teman-teman, oh begitu, jadi kita 1 step lebih maju langkahnya lah.
untuk teman-teman yang diberitahukan. Tapi teman-teman jangan sampai panik, karena panik ini juga mempengaruhi teman-teman pada konsentrasi. Konsentrasi ini nanti teman-teman akan melakukan banyak blank pada kosakata dan tidak bisa menjawab soal-soal yang teman-teman suguhkan, teman-teman yang disuguhkan tadi. Jadi teman-teman harus relax, santai, slow gitu. Tapi ya jangan slow-slow banget gitu. Maksudnya ya bisa mengerjakan itu dengan yakin dengan kemampuan teman-teman yang apa yang sudah dipelajari di sebelum hari ujian tadi. Jadi buat teman-teman semuanya, itulah 5 hal faktor yang teman-teman mempengaruhi tidak lulus atau di blacklist di Korea pada saat ujian IPS topik. Jadi jangan lakukan hal tersebut sehingga teman-teman bisa melakukan ujian dengan damai, tentram, dan sejahtera gitu. Semoga teman-teman semuanya lulus ujian dan mendapatkan nilai tertinggi karena dengan sistem poin. Teman-teman udah banyak banget nih saya jelaskan tentang sistem poin, jadi ya teman-teman bisa cek-cek video saya sebelumnya. Sehingga semoga teman-teman bisa bekerja di Korea Selatan dan segala urusannya diperlancar. Dan semoga aja teman-teman luluslah di tahun 2023 ini karena kuotanya banyak gitu. Dan bisa ketemu lagi dengan saya. Oke, segitu aja mungkin dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk video-video ini. Dan jangan lupa untuk ya nonton video-video yang lalu lah ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan gitu. Nah, untuk informasi selanjutnya mungkin ada informasi update, saya akan beritahu lagi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa lah untuk tonton terus. Sampai jumpa, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.